Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Salam ta'zim dan hormat kami untuk guru kami, Kepala MTS At-Taqwa 03 Al-Ustaz Haji Irfan Hafizahullah. Salam hormat kami untuk Wakil Bagian Keiswan Pak Arifan yang terhormat, para dewan guru, anak-anakku kelas 8 dan 9 hari ini yang ada di depan kami. Insya Allah kalian adalah calon orang-orang sukses yang mana kalian akan terlahir dari buayan MTS At-Taqwa 03 Babelan Bekasi, dan suatu saat orang tuamu yang di rumah pasti akan bangga dengan kalian, dengan prestasi yang akan digapai sampai kapanpun. Maka dalam waktu yang singkat hari ini, setelah kemarin kita merapat di Bogor, tadi malam kita di area Bandung, hari ini anak merapat bersama Anda semuanya, my people, dan nanti malam baru merapat ke area Banten. Saya akan fokus selama 1 jam ke depan bersama grade 89 MTS At-Taqwa 03 Babelan Bekasi. Tepuk tangan untuk kita semua. MTS At-Taqwa 03 yang terlahir dari masa ke masa. Ini adalah pertemuan kami dengan siswa-siswi yang kesekian kalinya di At-Taqwa 03 ini. Dan hari ini Anda bertemu dengan Anda semuanya kelas 89. Saya minta dalam waktu 1 hour, 1 jam, Mbak Vera di Istana Bogor, mereka sudah standby sejak pukul 7.30. Maka suara Muna akan didengarkan bukan hanya orang Bekasi yang mendengarkan Anda, tapi hampir puluhan ribu orang dari Sabang sampai Merauke siap mendengarkan gaung semangat dan spirit dari kelas 89 tahun ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mbak Vera, Istana Bogor 102,7, silakan standby. Jaga bendera MTS At-Taqwa 03 selama acara ini berlangsung. Saya minta semuanya fokus ke depan dalam hitungan 3 mundur 3. Tidak ada yang menunduk, tidak ada yang memegang handphone, tidak ada yang memegang alat tulis. Semuanya fokus ke depan dalam hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ketika ada pertanyaan, are you ready? Maka jawaban kelas 89 hari ini adalah 2 words, 2 kata, yes sir. Habis ini anak ketemu kelas 7 dan para orang tuanya, maka gaung kelas 89 akan jadi contoh buat adik-adikmu yang kelas 7. Ketika kami tanya are you ready, maka jawabanmu adalah Anda masih ragu-ragu lah, Anda masih ragu-ragu karena masih bingung yes sir-nya. Jangan yes sir bahasa Inggris versi Babelan ya. So diulangi lagi, are you ready? Hey, ketika kami menuju ke beberapa titik di Nusantara ini, orang hebat itu, orang yang akan sukses, ketika dia bicara, dia menggunakan 2 senjata. Yang pertama adalah smile face. Dia ngomong sambil tersenyum, and smile voice. Ngomongnya itu sambil tersenyum itu indah banget loh. Nah, you suatu saat akan presentasi depan guru, presentasi depan wali kelas. Kalau you presentasi, maka show your smiling ketika you bicara. Maka hari ini bersama, ketika kami mengatakan are you ready, jawabanmu yes sir sampai tersenyum. Are you ready? Senyumnya yang terus dan ikhlas. Nah, are you ready? Karena saya tahu ketika besok you masuk kelasnya full dari pagi sampai sore, banyak di antara Anda yang sorotan matanya langsung berubah. Justru harus mengatakan welcome my successful, selamat datang gerbang kesuksesanku. Ketika pandemi sudah lewat, ya bismillah, kita buka lembaran baru hari ini. Saya Happy Chandra, tinggal di Istana Bogor sejak tahun 2008 sampai hari ini, bertugas sebagai
MC di Istana Negara Republik Indonesia. Saya sekedar perkenalan introduction. Kita berkiprah di Istana Negara dari tahun 2008 sejak zaman pemerintahan SBY sampai hari ini. Ngapain anak di situ? Saya harus mempertanggungjawabkan tulisan MC Istana Negara yang dibacakan oleh Ustaz kita moderator tadi. Anda berkiprah sebagai MC, setiap tanggal 17 Agustus Anda pasti pernah mendengar ada suara dari Golden Room di-announce ke seluruh TV nasional, and you pasti pernah dengar ada suara ini dari dalam ruang istana, disiarkan ke seluruh TV nasional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sangsaka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Itu tugasnya sebagai apa kalau begitu? Nah, MC lah, bukan McD. MC. Kita bertugas sebagai MC di situ, dan selanjutnya seperti yang Ustaz katakan tadi sebagai moderator bahwa kita bertugas sebagai TV voice over. Voice over artinya adalah mengisi suara. Kalau mengisi suara, salah satunya kita mengisi suara di channel yang satu ini, people. You pasti pernah melihat di TV ada suara, setiap pergantian acara ada bumper dan muncul suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pekan di TV One Memang Beda. Kak, itu namanya voice over. Namanya apa? Kelas 89 harus tahu namanya apa? Voice over mengisi suara. Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini di TV One. TV One memang beda. Ya aku suara aneh nanti ya. TV One memang beda. Just for second, hanya 4 detik. TV One memang beda. Setelah itu kami bergabung dengan teman-teman di Trans TV. Disuruh apa di situ? Pasti Anda semua pernah melihat ketika malam hari sebelum Anda belajar, tiba-tiba ada muncul acara seperti ini, betul? Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya kesini lagi ya. Iya ya sekarang ya. Yuk pasti pernah mendengar mereka ngobrol sama anak kelas 8 harus diginiin dulu. Bapak Ibu, kalau Anda lihat dari depan sampai belakang semuanya fokus nunggu suaranya belum muncul ya. You pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Nah, hari ini kami berkiprah sebagai MC kenegaraan di Istana TV Voice Over. Tidak ada kata mustahil. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, MC Istana Negara bisa jadi adalah anak kelas 89 yang ada di depan kamu hari ini. Wah, mahal, tidak ada kata yang mustahil. Brother, sister, kalau udah ke Trans TV, pasti datang ke sebelahnya apa? Pernahkah Anda ketika pagi hari sebelum matahari terbit di ufuk timur, sang ibu menyiapkan sarapan untuk Anda dan mengatakan, nah ini sarapannya saya sebelum mau berangkat ke sekolah. Tiba-tiba ada acara di pagi hari, muncul acara ini. Dan you pasti sudah mendengar di acara Hazanah dan muncul suara seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terakhir, kalau udah kita sujud, tiba-tiba datang orang Antv. Orang Antv bilang apa? Mas Chandra, suaramu cocok loh mas, selain jadi voice over jadi dubber. Ada voice over, ada dubber. Ini ilmu yang gak akan kau dapatkan dalam kelas. Ada voice over, ada dubber. Dubber itu mengisi suara film. Di situ apa saja di situ? Kami mengisi suara film di Antv dan kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Jurahamana. Bunda, ibu-ibu yang terhormat, wallahi, anak aja gak suka film-film ini.
Anak nggak pernah nonton dan nggak suka. Terus kenapa diterima? Lumayan episode panjang bunda, makanya saya terima kan. Mau dengar suaranya? Pasti di Antv di suara perfilman ini pernah Anda mendengar ada karakter suara ketika Bisma melawan sang guru Parasurama, dan you pasti sudah mendengar ada suara ini. Lagi nunggu ya? Senang dari Fani. Kalau ngobrol kelas 8 kayak gini, fokus semua. Yang tadinya antara hidup dan mati langsung bangun. Kalau materi saya nggak mungkin ada mengeningkan cipta. Pasti juga pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna. Sebentar belum selesai. Ini soalnya enak banget nih, soalnya enak banget. Pasti juga pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Yang paling mahal kira-kira apa kan? Kata bunda ketawanya. Saya pernah rekaman dari pagi sampai sore di Antv hanya ketawanya aja. Anak takut banget di situ, jangan sampai keluar studio masih tertawa saya di situ ya. Ada orang Medan bertanya, anak kampus Sumatera Utara bertanya, Bang Chandra, sebelum kau menyampaikan materi, aku katanya kau satu hal, suara kau ini seperti suara Arjuna, apakah sehari-hari kau ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan. Terus saya ngomong ke kasirnya gitu ya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut atau nanti kasirnya ya. Masya Allah, antum ceria banget hari ini pagi-pagi. Walaupun suasananya di luar sana mendung, tapi Anda harus happy hari ini ya. Kita mulai segmen kedua. My people, ini tulisan menarik. Ada tulisan menarik. Pak Rizky, ada mikrofon dua nggak? Kalau saya selamanya di sini, pasti Anda aman semua. Tapi sekali saya akan move ke area kalian semua. Tak selamanya saya bicara, tapi saya akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai saya yang dipilih ya. Sebentar, saya turun nih. Motivasi belajar itu, orang sukses itu akan nampak ketika dia bicara. Calon orang sukses itu akan nampak karakternya ketika dia bicara. Karena setiap karakter pelajar itu unik dan tidak mungkin sama. Bentar Pak Rizky, bisa pinjam mikrofonnya? Anda tahu yang paling deg-degan pasti orang yang di depan saya. Pak Ivan, dia lagi berdoa sekarang. Nah, simpan tasnya di bawah. Tasnya simpan di bawah. Kau lagi baca ayat kursi. Tenang berada, tenang. Pegang mikrofon. Ini mikrofonnya AKP 03 loh, bukan mikrofon yang kami bawa dari manajemen. Tapi kayaknya hari ini horor banget ada mikrofon ini ya. Pasti Umumila juga akan bicara. Mau saya kasihkan ke belakangnya, bro. Kasih ke belakangnya. Kasih ke belakangnya lagi. Pasti yang dekat adalah orang di belakang dia. Allah. Kasih ke sampingnya dada. Kasih ke sampingnya. Kasih ke depannya. Tenang dada, tenang. Pegang mikrofon. Pak Rifan, mau izin boleh nggak buka masker? Oke, suaranya pasti low nih. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Dava Muda Sunda. Saya panggil siapa? Dava. Dava kelas berapa? Naik kelas 9. Apa Naik pembicara? kelas 9. Naik kelas 9. Alhamdulillah.
Tahun depan berarti udah selesai ya. Oke, angkat mikrofonnya. Dibaca kan? Setiap karakter pelajar itu unik. Ulangnya. Setiap karakter pelajar itu unik. Yang baca ini pasti beda-beda. Ada yang bilang setiap karakter pelajar itu unik. Ada juga yang bilang setiap karakter pelajar itu unik. Ada juga yang bilang setiap karakter pelajar itu unik. Kita coba lagi. Setiap karakter pelajar itu unik. Setiap karakter pelajar itu unik. Pastikan ke depannya. Tenang. Tenang. Jangan kau menatapku seperti itu. Takut jangan. Pegang mikrofonnya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Rangga. Kelas berapa nak? Kelas 9. Kelas 9. Yang kelas 8-nya di mana Ustaz? Di belakang. Tenang, kelas 8 belakang. Bentar lagi mikrofon akan menuju ke Anda ya. Oke. Kak, katakan Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Anak ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Saya tunggu sampai azan zuhur di pemandangan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama aneh kawan. Kau sebutkan nama. Namanya siapa? Rangga. Oke, pembicara berikutnya adalah, katakan. Pembicara berikutnya adalah Sebutkan bapak yang sampingnya. Siapa namanya? Fadli. Oke, Fadli pegang mikrofonnya. Fadli pegang mikrofonnya Kak, dan lihat tulisan menarik ini. Ini dia. Stand by. Silakan dibaca. Ya. Langsung. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Oke, silakan di-off mikrofonnya biar tidak feedback. Kak, kalau you melihat tulisan ini, anak-anak kampus Universitas Indonesia, mereka meng-highlight tulisan ini. Orang yang sukses, anak kelas 8 yang sukses, anak kelas 9 yang sukses, pasti selama di sekolahnya, dia mempertajam pada bidangnya masing-masing. Karena setiap kita, lana mazaya wa nuqsan, punya kelebihan dan punya kekurangan. Hei yang putra, kelas 89, ini gambar apa nah? Gambar apa? Silet ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet ini? Dia kecil nak tapi tajam. Tapi dia punya kekurangan, brother. Apa kekurangan dari silet ini? Kekurangan dari silet ini adalah silet ini tidak bisa digunakan untuk menebak pohon. Dia mempertajam pada bidangnya, tapi dia punya kelemahan. Dia nggak bisa digunakan untuk menebak pohon. Yang di depan saya hari ini, yang duduk depan kami, itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yuk sukses, pertajam pada bidangmu selama kau menyelami samudra MTS atau 03 ini. Yang kedua, Putri 89, ini gambar apa? Gambar apa nah? Kapak. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan, pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Andai kan ada santri di pesantren melanggar. Saya belum pernah dengar ada santri yang melanggar dan dibotak pakai kapak. Dia nggak bisa digunakan untuk mencukur rambut, membotak yang melanggar. Jadi kesimpulannya, kelas 8, 9 yang di depan kami, you ingin meraih sukses, pertajam pada bidangmu. Saya waktu SMP udah bersahabat dengan mikrofon. Saya waktu SD sudah bersahabat dengan mikrofon. Tampil depan orang dan saya pertajam sampai hari ini. Maka people, gara-gara satu tayangan ini, anak-anak kampus UI Gajah Mada berkumpullah mereka di aula di Jakarta Convention Center. Ngapain di situ? Selama 3 jam bunda, mereka mencari karakternya masing-masing. Datang anak Padang Payakumbuh, Pak Chandra, kami datang jauh dari Jakarta, dari Padang, kami ingin tahu kira-kira aku karakternya di mana. Datang orang Medan, Pak Chandra, aku ini datang dari Medan. Aku kira-kira otakku otak kanan atau otak kiri, atau aku tak punya otak sama sekali di sini. Dia harus berbayar nak 750.000 per 15 menit. Ngapain mereka di situ? 3 jam mereka kayak gini. You my people tanpa harus datang ke kampus UI atau
Gajah Mada Jogja untuk mencari karakter Anda. Cukup Anda di sini tapi fokus. Orang yang fokus, adalah orang yang berkarakter. Karena yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah anak kelas 8-9 yang semangat, dia sehat, anaknya cerdas, dia terampil, dan pastinya dia ceria. Seperti Pak Riman katakan, harus ceria di pagi hari ini. Yo, buktikan hari ini ya Raya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia anak yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. 3. Mbak Vera, Istana Bogor standby. 2. 1. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti sukses setengah-setengah. Fotografer, ambil gambarnya. Siap ya? Yang mengangkat kedua tangan, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Mulai. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Siap ya? Alahkan tuh anak-anak UI. Mereka fokus banget selama 3 jam. You gak perlu 3 jam. Cukup hanya beberapa menit tapi gol. 3, 2, mulai. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Jujur Pak Ridwan, saya kangen di aula ini. 2 tahun yang lalu sebelum pandemi itu heboh banget di sini kan. Mereka buka tutup, ada yang sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Urusan kita belum selesai. Mulai. Buka. Masya Allah. 600 tangan semua di sini. Tutup. Buka. Buka. Tutup. 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 Buka. 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 Tutup. Tutup. Ada. Oh. Ini bisa buat kasar deh, buat promokan cocok ini. Fokus banget karena Anda takut gagal, betul nggak? Yang kedua, kalau yang tadi aman buka tutup orang tak ada yang tahu nggak salah. Tapi ini yang kedua. Setelah zuhur, anak-anak UI mereka kumpul lagi di sini. 3.000 orang mereka kumpul. Apa judulnya? Bukan motivasi belajar, bukan segmen motivasi, tapi applause hypnotic. Mereka latihan tepuk tangan bersinergikan antara otak kanan, otak kiri, lebih kanan dan lebih kirinya. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus dapat goal dari applause into people. Dan you juga sama. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Mulai. Siap ya. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Percaya atau tidak? Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California mengatakan orang yang percaya dirinya di bawah 30%, tepuk tangannya pasti di bawah. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda nggak mau dikatakan tidak percaya diri kan? Selamat pagi. Allah kan. Kalau pelan-pelan berarti semangatnya pelan-pelan, suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala siha. Kalau tepuk tangannya bareng, sudah pasti benar. Putra dulu. Sok baca doa dulu, bismillah. Yang salah maju ke depan ya. Selamat pagi. Putra, jangan kalah putih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Putri. Selamat siang. Selamat siang. Anda masih aman, ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Disaksikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau tadi buka tutup, gak ada orang tahu kalau mau salah. Kalau ini yang lain dia Anda tepuk tangan sendiri, itu musibah. Selamat pagi. Selamat siang. Kalau Anda tepuk tangannya pelan, berarti Anda ketakutan di sini. Selamat pagi. Selamat siang. Jangan lupa materi sebelum yang satu ini. Selamat siang. Anda fokus banget. Selamat siang. Gak mungkin ada seribu, gak mungkin ngantuk kan Anda lagi baca doa seorang Allahu Akbar yang Allah buat kali. Selamat pagi. Selamat siang. Putri, selamat siang. Putra, selamat pagi. Semuanya selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Pasti
Selamat malam. Segmen ketiga. Gak terasa waktunya Ustaz. Jam 9 kita. Anda masih semangat? Terus kan? Enak kali goyang dulu, gak goyang ngomong. Kak, motivasi belajar berawal dari sini kan. Anak kangen loh aula ini kan. Beberapa tahun lalu sering kami hadir di sini. Tapi kami melihat semua pelajar di MTS At-Taqwa 03 ini tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Tepuk tangan buat kalian semua. Kenapa? Pak Haji Irfan bersama para penggawa-penggawanya terus mengibarkan bendera sekolah ini walaupun di tengah pandemi. Bisakah kalian semua belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini? Siapa yang tahu? Ini bendera mana? Saya kasih hadiah. Yuk. Apa nak? Sini. Oh, masya Allah, sini. Jarang. Oh, masya Allah. Semangat kali bapak ini. Oke, dilepas Kak. Ininya masker nggak apa-apa. Insya Allah sehat semua. Jujur ya Kak ya, kami touring roadshow ke beberapa kampus, gak ada yang tahu ini bendera mana. Kemarin di Gajah Mada bilangnya apa? Pak Happy, itu bendera Brazil. Saya bilang, kok ada orang ke 215 yang mengatakan ini Brazil, dan itu salah. Datang lagi ke At-Taqwa, STI At-Taqwa waktu itu, dia mengatakan apa? Pak Happy, ini Zimbabwe. Sejak kapan Zimbabwe berubah benderanya? Jangan sampai mengatakan ini bendera Babelan. Siap ya? Mudah-mudahan jawabannya betul. Oke, namanya siapa? Kepulauan Solomon. Nama siapa? Sahabian Dika. Fokus. Kak, ini bendera mana? Nama benderanya itu Kepulauan Solomon. Kau tahu dari mana itu Kepulauan Solomon? Soalnya saya sering baca buku-buku kayak atlas gitu negara-negara. Masya Allah. Percaya diri banget bapak kita ini. Berarti di otak dia GPS, map, atlas gitu ya. Kak, you bilang apa tadi? Kepulauan Solomon. Angkat lagi suaranya apa? Kepulauan Solomon. Kita buka slide berikutnya. Ini adalah bendera kebanggaan Kepulauan Solomon. Jujur loh, Pak Rizky, jarang ada yang tahu. Nanti kalau setuju kita tanya ya, tapi jangan dikasih tahu. Jarang orang tahu. You senang banget ya bukan mapping gitu ya, bukan atlas gitu ya. Iya. Kadang-kadang saya sering lihat negara-negara gitu. Kenapa? Kadang-kadang saya sering lihat negara-negara gitu kayak. Oh, I see that. Oke, Masya Allah. Nih, anak kasih dari bagian itu ya. Ada satu hadiah ini yang dicari oleh anak-anak kurs. Mereka harus ikutan kursus sampai 6 bulan untuk mendapatkan one sertifikat. Secara kertas sederhana, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk orang lain ya. Oke, good luck ya Kak. Iya. Sukses. Thank you. Oke, ya. Mau istrinya apa dulu? Oh iya, saya. Locak. Mau. Unik nih bahasanya ini ya. Kak, kenapa awal pandemi kami bersama protokoler Desa Negara diberi amanah untuk memberikan motivasi di Kepulauan Solomon. Ketika kami datang ke sana bersama protokoler, Masya Allah, saya baru tahu, mungkin dia lebih tahu kawan kita ini, tapi saya baru tahu kalau Kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Ketika kami datang ke sana, you tahu apa yang terjadi? Ini adalah anak-anak SMP-nya, anak SD juga sama. Ini orang tuanya. Kami harus motivasi mereka yang pakainya tak elok di pantai. Saya harus motivasi kepada mereka yang pakaiannya tidak secantik dan sekeren kostum Anda hari ini.